Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, di hari ini saya senang bisa menyapa saudara dan saya bisa berjumpa di tengah Anda semua untuk saya berbagi kebenaran firman Tuhan di hari ini. Nah, firman Tuhan yang saya akan bagikan di hari ini saya beri tema terang dan gelap musim kehidupan. Mari Bapak Ibu kita akan membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah Bapak Ibu, ayat ini sangat jelas sekali. Dikatakan selama bumi masih ada. Itu artinya selama kita masih ada di muka bumi ini, selama kita masih berpijak Bapak Ibu di atas bumi yang kita cintai ini, maka kita tidak akan pernah bisa menghindari apa yang namanya musim kehidupan. Inilah sebuah fakta. Kita akan melewati musim kemarau. Kita akan melalui musim hujan. Ada kalanya kita berada di area apa yang namanya siang. Tapi kita juga akan berada di area apa yang namanya malam. Inilah musim-musim kehidupan. Itu sebabnya Bapak Ibu, dari ayat ini, maka kita akan belajar bahwa ini merupakan sebuah fakta bagaimana kita tidak akan pernah bisa lari dari apa yang namanya berbagai musim kehidupan. Itu sebabnya ada kalanya kita akan melewati apa yang namanya sisi terang, tapi kita juga akan melalui apa yang namanya sisi gelap. Tentu setiap kita tidak ingin berada di sebuah area yang gelap. Kita semua ingin selalu berada di area yang terang. Tetapi inilah kehidupan. Kita tidak akan pernah tahu. Tetapi saya mau sampaikan di pagi hari ini, bahwa setiap manusia di muka bumi ini pasti akan menghadapi dua musim kehidupan ini. Baik itu kemarau, baik itu hujan, baik itu siang, baik itu malam, baik itu dingin, juga ada kalanya kita ada di area panas. Dan inilah dua sisi kehidupan. Ada kalanya kita ada di sisi terang musim kehidupan, tapi kita juga akan melalui di sisi gelap musim kehidupan. Nah Bapak Ibu, bagaimanakah kita menghadapi semuanya ini? Ini sangat penting. Respon, sikap, cara kita menghadapi semuanya ini menjadi faktor yang sangat penting untuk kita renungkan di hari ini. Nah, saya ingin membagikan sebuah kisah nyata seorang penyanyi pop terhebat yang ada di dunia ini. Ia merupakan salah satu penyanyi yang luar biasa, memiliki suara emas. Ia berkulit hitam manis. Dialah yang bernama Whitney Houston. Saudara, siapa yang tidak pernah mengenal Whitney Houston? Dia penyanyi yang sangat legendaris, memiliki suara yang sangat luar biasa, dan ia memiliki segudang prestasi yang mengagumkan. Di tahun 1985, itulah kali pertama ia meraih sebuah prestasi yang mengagumkan, dan ia meraih Grammy Award, saudara. Dan singkat cerita, di album yang terakhir, kira-kira di tahun 2009, dengan judul lagu I Look to You, lagu ini juga memiliki prestasi menduduki peringkat pertama. Dan ini sangat luar biasa. Sungguh mengagumkan
kehidupan Whitney Houston ini. Ia memiliki talenta emas, ia memiliki segudang prestasi. Itulah sisi terang dari kehidupannya. Namun sangat disayangkan, rupanya Whitney Houston ditemukan ia meninggal dunia di tempat penginapannya. Tepatnya ia berada di sebuah penginapan yang bernama Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California. Ditemukan ia dalam keadaan overdosis akibat pemakaian obat-obatan terlarang. Dan dikabarkan ia meninggal disebabkan karena ia stres berat, karena ia terbelit apa yang namanya hutang. Saudara, inilah kisah yang sangat menyedihkan. Ia melewati masa-masa emasnya, tapi kemudian karena tekanan, karena akibat persoalan-persoalan yang ia hadapi, ia tidak mampu mengelolanya, dan akibatnya ia meninggal dengan cara yang tragis. Saudara, saya berharap dari kisah ini, mari kita akan belajar bagaimana setiap manusia akan menghadapi akan masa-masa seperti ini. Itu sebabnya ada kalanya kita berhasil, ada kalanya kita memiliki berbagai macam prestasi yang mengagumkan. Kita mungkin menduduki sebuah posisi jabatan yang hebat. Kita mungkin menjadi orang yang terkenal dan dipuji oleh banyak orang hari ini. Tetapi ingat, ada kalanya kita harus belajar siap untuk menghadapi apa yang namanya sisi gelap dari musim kehidupan. Kita tidak akan pernah tahu apakah tubuh dan raga kita ini tetap kuat sampai di usia kita nanti, di waktu tua. Kita tidak akan pernah tahu. Bahkan di Alkitab pun ada banyak kisah-kisah yang dapat kita temukan. Bagaimana setiap tokoh-tokoh di Alkitab, mereka pun juga menghadapi sisi terang dan sisi gelap musim kehidupan. Saya berdoa, biarlah di hari ini, ketika Anda hari ini sedang berada di sisi terang musim kehidupan, mungkin hari ini Anda sukses, Anda begitu sangat luar biasa, memiliki prestasi yang mengagumkan. Anda mungkin hari ini mendapatkan sebuah kepercayaan, menduduki sebuah posisi jabatan di sebuah organisasi. Mari hari ini bersyukurlah. Mari hari ini bersukacitalah. Dan kita harus bersyukur bahwa ini semua adalah anugerah Tuhan. Tetapi ingat, tatkala mungkin ada kalanya kita bisa saja menghadapi apa yang namanya kegagalan. Mungkin kita akan menghadapi masa di mana kita akan melewati hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin kita bisa jatuh sakit. Mungkin kita bisa saja difitnah dan kemudian kita menghadapi hal-hal yang sangat menyakitkan. Saudara, inilah yang namanya sisi gelap musim kehidupan. Kita tidak akan pernah tahu. Tentu kita selalu berharap semua apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, apa yang ada semua pada hidup kita, semua baik. Namun kita tidak akan pernah tahu. Ada kalanya kita harus belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Bukankah Ayub itu jujur, saleh, takut akan Tuhan? Dia memiliki segudang harta benda yang luar biasa. Tetapi di hari itu, di waktu itu, Tuhan mengizinkan Ayub berada di sebuah masa sisi gelap musim kehidupannya. Inilah fakta kehidupan. Saudara, mari saya berdoa, biarlah di hari ini kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Baik saat ini Anda berada di sisi terang, ataupun mungkin hari ini Anda sedang berada di sisi gelap. Saudara, mari belajar, nikmatilah warna-warni kehidupan ini. Dan yang terpenting adalah mari belajar hadapi semuanya dengan cara yang benar. Mari tetap bersyukur, jangan mengeluh.
Mari tetap dekat dengan Tuhan dan jangan jauh dari hadirat Allah. Mari tetap setia beribadah, tetap setia melayani Tuhan dan jangan undur dari pelayanan. Jangan lalu kita kemudian berbalik daripada apa yang namanya kehidupan yang sudah pernah kita lalui di musim-musim yang lalu. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan, kita begitu semangat, kita begitu giat di dalam beribadah dan melayani Tuhan, lalu kemudian kita meninggalkan semuanya itu. Saudara, saya berharap mari hari ini apapun yang terjadi, tetaplah bersuka cita, tetaplah kuat, miliki iman yang tangguh, miliki sebuah hati yang selalu siap untuk belajar menerima dan ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Dan saya percaya, sebagaimana Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, saya yakin hari ini mungkin Anda sedang berada di sisi yang namanya lembah musim kehidupan ini. Tetaplah kuat, sebab Yesus ada di dalam hidupmu. Yesus tidak pernah meninggalkanmu, dan Dia akan memberikan engkau kekuatan untuk melalui segala persoalan, segala badai yang kau hadapi. Ingat, bersama Tuhan kita akan tetap kuat, dan saya yakin kita akan melewatinya, dan kita akan menang menghadapi musim-musim kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.